Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Setelah kemarin aku udah bikin video What's in my bag, tiba-tiba aku kepikiran pengen bikin Q&A dan barusan aku tuh udah post di Instagram story aku question boxnya. Terus udah banyak juga dari teman-teman yang kasih pertanyaannya ke aku. So, daripada kelamaan kita langsung aja mulai kali ya. Mulai dari pertanyaan yang pertama. By the way, tadi di Instastory aku tuh bilangnya kalian boleh nanya, tapi pertanyaannya seputar kehidupanku di usia 18 tahun. Jadi untuk pertanyaannya juga masih seputar bagaimana perasaannya menjadi anak remaja di usia 18 tahun. Seperti itu ya guys. Nih pertanyaannya udah lumayan banyak nih. Kita jawab-jawabin dulu dari pertanyaan yang pertama. Dari NTH Choco_C. Kita seumuran. So, this year jadi maba. Kamu ngekos atau enggak, Nay? Jawabannya enggak, karena aku kuliahnya itu di Binus Alam Sutra, which is itu sangat dekat dengan rumah aku, paling kayak cuman sekitar 20 menit udah sampai, ya 30 menit kalau macet gitu ya. Jadi aku nggak ngekos, aku dari rumah jalannya gitu. Lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua, mau lanjut kuliah kemana? Nah sebenarnya ini udah aku sempet jawab sih ya di pertanyaan yang tadi. Jadi banyak banget nih sebenarnya yang masih nanyain ke aku kayak, Kanaya berarti nggak jadi di UI ya, Kanaya nggak keterima di UI ya, jadinya ke Binus. Jawabannya betul sekali. Jadi kemarin tuh aku udah sempat ikut tes SNBT sama PPKB buat masuk Universitas Indonesia. Karena yang kalian tahu, aku tuh dari dulu emang pengen banget masuk UI. Itu udah jadi kampus impian aku sejak aku masih SMP. Tapi lagi-lagi belum rezeki ya teman-teman. Dan aku nggak apa-apa sih. Aku yakin apapun itu pasti udah yang terbaik buat diri aku. Jadi aku masuknya tuh ke Binus Alam Sutra, jurusannya Mass Communication, dan aku nggak ikut SIMAK, jadi aku langsung ngambilnya swasta. Seperti itu. Lanjut lagi. Pertanyaan dari SL Sabila. What are your plans after college? Yang pasti aku akan kerja. Bahkan dari selama aku kuliah juga aku pengen kerja sih guys. Maksudnya kerja itu bukan yang kayak kerja gimana-gimana ya, tapi lebih yang kayak jujur aja plan yang udah sangat terfikirkan dari sekarang sebelum aku masuk kuliah sampai nanti udah masuk, itu adalah aku pengen bikin bisnis baru yang bukan slime pastinya, bukan squishy juga, tapi keluar dari zona nyaman aku gitu. Oke. Itu udah kejawab ya pertanyaannya. Dan untuk plan-plan yang lain pastinya ada banyak banget sih. Cuman kalau untuk kayak plan yang paling pastinya ya pasti aku akan melanjutkan bisnis. Lanjut. Dari NFSA KSY Wo. Apa sih hal yang kamu sesali selama hidup selama 18 tahun ini? Hal yang aku sesali apa ya? Mungkin lebih ke kurang memanfaatkan waktu kali ya. Aku ngerasa kayak sometimes mood yang aku punya, kayak rasa males yang aku punya, mager yang aku punya itu sangat-sangat memberikan dampak yang buruk gitu loh untuk aku. Karena aku jadi nggak produktif, aku jadi ketinggalan banyak hal, aku juga jadi kayak nggak bisa achieve sesuatu yang aku inginkan. Itu semuanya tuh karena emang aku ngerasa kurang semangat dan kurang kerja keras aja gitu. Makanya itu adalah penghambat terbesar aku sih sebenarnya untuk bisa mencapai beberapa hal yang aku inginkan tapi nggak tercapai sekarang gitu ya, karena males. Dan menurut aku dengan rasa males itu aku jadi belajar banyak banget kalau ya kita nggak boleh terus males-malesan karena pasti akan stuck di situ-situ aja. Itu yang aku rasain ya selama beberapa tahun belakangan ini gitu loh. Jadi itu yang paling aku sesali sih, karena kalau aku nggak males ya pasti sekarang aku nggak tahu deh, mungkin aku udah bisa kemana-mana, aku udah bisa lebih keren lagi dari sekarang. Intinya kalian paham kan apa yang aku omongin, kayak karena rasa males jadinya aku ketinggalan banyak hal gitu. Itu yang paling aku sesali di hidup aku. Jadi stop malas, mari kita produktif. Lanjut, siapa role model kamu kak? Kalau role model aku di rumah itu mama aku guys, karena ini fun fact aja ya, mama tuh seumur hidup aku 18 tahun aku mengenal mama, asik. As my mom, itu aku sama sekali nggak pernah ngeliat mama aku nangis. Even waktu kakek aku meninggal pun mama tuh adalah orang yang paling kuat. Mama adalah orang yang gak pernah sama sekali memperlihatkan kesedihannya di depan publik ataupun anak-anaknya gitu loh. Jadi aku bener-bener salut banget sih. Maksudnya mama tuh gak memperlihatkan kesedihan ya, bukan gak sedih. Itu dua hal yang berbeda menurut aku. Dan itu sangat mengajarkan aku bahwa emang seorang wanita itu bisa kuat loh ternyata. Seperti mama saya. Itu role model pertama di hidup aku. Terus yang kedua adalah Kak Malaika. Jujur aja guys, aku
pengen banget kayak Kak Malaika. Karena salah satu dream job aku itu adalah menjadi jurnalis. Makanya aku ngambilnya tuh ilmu komunikasi atau kuliahnya communication karena aku pengen banget bisa ada di bidang itu gitu loh. Dan pengen banget bisa jadi Kak Malaika juga yang emang wawasannya luas, nggak cuma cantik hatinya tapi juga cantik parasnya. Dan pendidikannya itu, perjalanannya itu bener-bener keren banget, membanggakan banget. Pokoknya aku amazed banget gitu loh kalau ngelihat dari social media. Gitu, itu dia role model aku. Lanjut lagi, aku mau nanya, apa yang kamu takuti saat memikirkan masa depan? Lumayan banyak sih ya kalau aku lagi overthinking. Kayak aku tuh takut, jujur yang paling deket sama aku nih ya, sebenarnya nggak deket-deket banget, cuman kayak karena aku udah jatuhnya mau jadi mahasiswa, yang paling aku takutin adalah pada saat nanti sidang skripsi atau menyelesaikan skripsi aku. Itu yang paling aku takutin sih, karena bukan berarti aku ngerasa aku nggak bisa, cuman lebih ke kira-kira betapa menegangkannya momen itu ya. Aku tuh tipe anak yang gampang banget nervous dan gugup gitu loh. Jadi kayak kira-kira nanti gue bisa nggak ya? Tapi kayaknya hal-hal kayak gitu tuh akan menjadi pemikiran yang sangat manusiawi deh guys. Karena pasti ada aja overthinkingnya lah ya. Itu yang paling aku takutin sih. Terus habis itu kayak kira-kira bisa lulus tepat waktu nggak ya kuliahnya? Terus nanti kerjanya mau apa ya? Walaupun sebenarnya di balik itu semua aku tuh udah kayak ada plan juga ke depannya akan gimana. Tapi ya takut aja gitu kan. Ada yang nggak sesuai sama plan yang udah aku bikin. Tapi ya selagi sekarang lagi happy-happy aja dan udah ada plan buat masa depan, jangan terlalu ditakutin banget lah guys. Yang penting kita jalanin dulu aja apa yang sudah ada sekarang dan di depan mata kita. Oke, next questions. Dari email Sabrina, masa SMA tuh cepet banget ya, nggak berasa aku aja tiba-tiba besok udah kelas 11. Iya bener, ini sebenarnya bukan pertanyaan sih ya, ini pernyataan. Aku juga ngerasa kayak gitu kok, jadi masa-masa SMA tuh gak kerasa banget, makanya harus sangat dinikmati dengan sebaik-baiknya. Karena momen-momen SMA itu gak akan terulang lagi di kuliah gitu. Dan masa-masa SMA tuh emang beneran masa yang paling indah guys. Kalian harus ngerasain dulu jadi anak SMA, baru kalian ngerti rasanya tuh gimana. Dan gak kerasa banget, aku kemarin perasaan baru MPLS, tiba-tiba saya udah lulus. Lanjut, apa keinginan di umur 18 tahun yang sudah tercapai? Bisa beli apapun itu kebutuhan aku dari hasil uang aku sendiri. Itu sih menurut aku, karena aku tuh bener-bener pernah ada di fase dimana ya aku minta uangnya kan sama orang tua ya. Terus aku mau beli sesuatu tuh pasti kayak ada rasa nggak enaknya sama mama sama ayah, karena kayak kalau terlalu sering minta-minta juga kayak ya takutnya ngerepotin gitu kan guys. Walaupun sebenarnya mama sama ayah juga pasti nggak akan mungkin ngerasa kayak gitu. Tapi semenjak aku sudah bisa berpenghasilan sendiri, dari umur aku yang masih kecil waktu itu, alhamdulillah masya Allah. Jadi aku ngerasa kayak pelan-pelan impian aku, kebutuhan-kebutuhan aku, barang-barang yang aku inginkan itu bisa aku beli dari uang hasil kerja sendiri. Itu jujur keinginan aku dari dulu sih, aku pengen bisa kayak beli apapun yang aku mau dari uang yang aku punya tanpa minta lagi ke mama dan ayah. Itu keinginan aku yang sudah tercapai sekarang. Lanjut lagi. Dari Han F. Hash. Nah, kalau disuruh milih mending lanjutin kuliah menuju kehidupan sebenarnya atau rasain masa SMA aja deh. Ya pasti kalau misalnya ditanya ya pengennya SMA mulu ya guys, karena SMA tuh kayak ya udah bebannya belajar dan belajar gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kan pasti kita akan terus menjalankan kehidupan kita, dan aku sih nggak apa-apa ya, karena kan kita nggak tahu kira-kira di masa depan kehidupan kita tuh akan dipersiapkan sebahagia apa. Kalau positive thinkingnya sih begitu, dan aku pengen sih jujur ngelihat kayak kira-kira diri aku di masa yang akan datang tuh seperti apa. Jadi kalau dibilang mengulang masa SMA tuh sebenarnya mau, tapi kalau untuk stuck di masa itu aja kayaknya enggak deh. Aku tetap mau terus melangkah ke masa depan gitu loh, kayak life must go on, ya kan? Lanjut, gimana rasanya Nay masuk fase dewasa? Dari email Sabrina lagi. Masuk ke fase dewasa itu mixed feelings ya guys sebenarnya. Ada rasa bahagianya, ada rasa bingungnya, ada rasa sedihnya, ada rasa khawatirnya juga. Pastinya khawatir karena kayak, oh iya dulu masih anak-anak tapi sekarang udah remaja dan udah mau dewasa gitu. Itu khawatirnya tuh gitu, karena kan kita nggak ada yang tahu ya kira-kira ke diri kita yang sekarang ini itu sudah siap belum sih sebenarnya menghidupi kehidupan dewasa tuh seperti apa gitu. Nah sekarang ini nih aku udah ada di fase dimana yang kayak, oh ternyata bener ya perjuangan aku yang kemarin untuk mencoba menata diri aku tuh nggak sia-sia gitu. Sekarang aku bisa merasakan the new version of myself gitu loh di umur aku yang ke-18 tahun ini. Dan aku sih nggak butuh validasi dari orang-orang ya, kayak nggak butuh orang-orang muji aku dulu, iya lu berubah banget, lu jadi lebih baik sekarang, enggak. Tapi aku merasakan itu
dari diri aku sendiri aja sih. Dan diri aku sendiri juga yang merasakan itu. Begitu. Lanjut. Oke, pertanyaan terakhir dari Cherry Mitra. How's life going so far? So far sih kehidupan aku ya di usia 18 tahun, ini kan topiknya lagi 18, itu sangat-sangat bahagia. Karena aku ngerasa aku bisa berdamai lagi dengan diri aku sendiri, aku bisa menemukan diri aku lagi. Terus aku juga bisa lebih dekat sama teman-teman aku juga bisa lebih bonding sama keluarga aku. Dan banyak banget sih jujur kebahagiaan-kebahagiaan yang aku rasain gitu loh selama umur 18 tahun ini. Walaupun emang ada juga pasti sedihnya yang kayak bentar lagi aku sama teman-teman pisah, akan ke kampus masing-masing, akan mengejar mimpi masing-masing. Tapi dibalik itu semua tuh yang aku rasakan yang sebenarnya adalah kebahagiaan, karena bisa ngelihat kita semua tuh mulai beranjak ke fase berikutnya yang ada di dalam hidup kita gitu. Jadi sampai sejauh ini sih yang aku rasakan bahagia-bahagia aja ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kalaupun emang ada sedih-sedihnya ya dijadiin sedih sehari aja lah, besoknya nggak usah sedih lagi gitu. Dan semoga aku berharap sih ya hidup aku akan selalu bahagia seperti ini sampai tahun-tahun yang berikutnya seumur hidupku. Oke, amin. Thank you guys. Aku sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Terima kasih yang sudah nonton. Maaf kalau pertanyaannya semuanya belum kejawab. Makasih buat yang udah nanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you on another video. Bye-bye.